Sistem muskuloskeletal merupakan sistem organ pendukung homeostasis tubuh. Peran sistem muskuloskeletal ini berlangsung dalam kegiatan tubuh meliputi proses pencarian makan, bernafas, pembentukan panas untuk mempertahankan suhu tubuh, dan bergerak menjauhi bahaya. Perlu diketahui bahwa bentuk sel otot bervariasi sesuai fungsinya masing-masing. Sel dan jaringan otot dikelompokkan menjadi dua kelompok utama berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan komponen penyusunnya, jaringan otot dikelompokkan atas otot berserat lintang dan otot tidak berserat lintang. Sedangkan pengelompokan berdasarkan sifat kontraksinya, otot dibedakan atas otot volunteer dan otot involunteer. Otot rangka disebut sebagai otot volunteer karena dipersarafi oleh saraf somatik yang berada di bawah kontrol sadar. Sedangkan otot polos dan otot jantung disebut sebagai otot involunteer karena disarafi oleh sistem saraf otonom, yakni simpatis dan parasimpatis, dan tidak berada di bawah kontrol kesadaran. Selanjutnya, jaringan otot terbagi atas tiga jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Khusus pada otot rangka, tipe otot ini memiliki karakteristik tertentu di mana terdapat otot yang dua sisi berkas ototnya melekat pada tulang atau hanya satu sisi melekat pada otot yang berkasnya hanya pada satu tulang, atau berkas otot tersebut sama sekali tidak berikatan pada tulang. Selain itu, otot rangka memiliki beberapa tipe serat otot, yaitu kelompok serat oksidatif atau glikolitik dan serat otot cepat atau lambat. Diameter otot rangka berkisar antara 10 hingga 80 mikrometer. Setiap serat otot terdiri dari sarkolema yang merupakan membran sel otot dan sarkoplasma sebagai sitoplasma otot. Sarkoplasma di dalamnya terdapat beberapa organel antara lain mitokondria yang berfungsi menghasilkan ATP. Kemudian juga terdapat retikulum sarkoplasma yang merupakan bagian sisterna yang berkembang dengan baik untuk menyimpan ion kalsium. Kemudian terdapat juga miofibril yang meliputi filamen miosin dan aktin. Pada fase perkembangannya, sel otot harus memiliki mitokondria yang banyak karena jaringan otot merupakan jaringan yang paling aktif dalam tubuh. Selain itu, sel otot berinti lebih dari satu. Hal penting yang perlu juga diketahui adalah potensial membran istirahat sel otot adalah berkisar antara 80 hingga 90 mV dalam kondisi minus. Tambahan lagi, lama berlangsungnya potensial aksi pada satu serat otot adalah berkisar antara 1 hingga 5 milidetik. Kemudian kecepatan penghantaran potensial aksi sepanjang membran sel otot berkisar antara 3 hingga 5 meter per detik. Elemen kontraktil sel otot yang disebut miofibril terdiri dari filamen aktin dan filamen miosin. Kedua filamen ini tersusun tumpang tindih sehingga menimbulkan gambaran gelap dan terang yang berselang-seling. Pada miofibril ini terdapat bagian yang disebut sebagai pita I dan pita A. Terdapat juga bagian yang disebut garis M yang merupakan protein penunjang dan menahan filamen tebal miosin, dan garis Z yang merupakan tempat melekatnya ujung-ujung aktin dan protein filamentosa. Kemudian pada bagian miofibril yang terletak antara dua garis Z disebut sebagai sarkomer yang merupakan unit fungsional sel otot yang dapat berkontraksi dan dapat ditandai dengan pembendekan zona H dan jarak antara dua garis Z yang semakin dekat. Setiap filamen miosin pada miofibril sel otot memiliki berat molekul sebanyak
480.000 angstrom dengan garis tengah 12 hingga 18 nanometer dan panjang 1,6 mikrometer. Setiap filamen miosin terdiri atas 6 rantai polipeptida. Kemudian pada kepala miosin mempunyai enzim ATPase yang berguna untuk memecah ATP. Sedangkan komposisi filamen tipis tersusun atas heliks aktin, yaitu protein struktural bulat, tropomyosin yang berikatan secara longgar dengan aktin, di mana pada kondisi istirahat troponin terletak di atas aktin sehingga kontraksi tidak nyata, dan troponin yaitu protein yang melekat dekat ujung setiap molekul tropomyosin dan terdiri dari 3 subunit protein, yaitu troponin I yang memiliki afinitas kuat terhadap aktin, troponin T memiliki afinitas yang kuat dengan tropomyosin, dan troponin C yang berafinitas kuat dengan ion kalsium. Struktur troponin dan tropomyosin disebut juga sebagai protein regulator dalam proses pembentukan jembatan silang dalam awal proses kontraksi. Komponen penting lainnya dalam fisiologi otot adalah neuromuscular junction yang merupakan suatu pertemuan antara mekanisme konduksi listrik dan kontraksi serat otot. Mekanisme konduksi listrik diawali dengan proses eksositosis asetekolin ke dalam celah sinaps yang kemudian dilanjutkan dengan aktivasi sistem tubulus transversus reticulum sarkoplasma dan akhirnya menstimulasi sekresi ion kalsium dari reticulum sarkoplasma untuk memulai siklus jembatan silang dan sliding filamen. Pada tahap eksositosis asetekolin, potensial aksi yang mencapai terminal akson neuron motorik memicu pelepasan neurotransmitter asetekolin ke dalam celah sinaps. Kemudian, asetekolin tersebut berikatan dengan reseptornya di membran basalis serat otot sehingga memicu pembukaan saluran ion natrium. Akibatnya, ion natrium masuk ke dalam sitoplasma serat otot dan memicu depolarisasi membran serat otot sehingga menghasilkan potensial aksi. Selanjutnya, pada tahap aktivasi sistem tubulus transversus reticulum sarkoplasma, potensial dari membran basalis bergerak menuju tubulus transversus serat otot. Konduksi pada dinding tubulus ini kemudian secara otomatis memicu peningkatan permeabilitas membran reticulum sarkoplasma terhadap pelepasan ion kalsium. Akibatnya terjadi pelepasan ion kalsium dari kantong lateral reticulum sarkoplasma menuju elemen kontraktil dari serat otot, yaitu filamen aktin. Tahap selanjutnya adalah proses kontraksi serat otot atau juga biasa disebut sebagai kedutan serat otot. Mekanisme ini diawali dengan pengikatan ion kalsium terhadap troponin pada filamen aktin. Pengikatan ini kemudian menyebabkan pergeseran tropomyosin yang semula menutup tempat pengikatan kepala myosin menjadi terbuka untuk pembentukan jembatan silang. Energi yang terdapat pada kepala myosin kemudian digunakan untuk mekanisme kayuhan bertenaga atau sliding filamen yang menyebabkan aktin bergeser menuju bagian tengah sarkomer. Selanjutnya, dengan energi baru, kepala myosin terlepas dari aktin dan kembali ke keadaan semula. Siklus pembentukan jembatan silang dan sliding filamen kemudian terjadi hingga mencapai kekuatan otot yang dibutuhkan. Namun, jika tidak terdapat energi baru, otot akan berada dalam keadaan kaku sebagai akibat tidak terlepasnya kepala myosin dari aktin. Berikutnya, setelah mengalami kontraksi otot, untuk menjaga homeostasis, serat otot mengalami proses yang disebut sebagai relaksasi. Mekanisme relaksasi otot terjadi melalui beberapa mekanisme meliputi kerja enzim asetekolin esterase yang melepaskan asetekolin dari reseptor di taut neurotransmuskular,
Terhentinya potensial aksi pada membran serat otot, kehadiran ATP yang mengaktifkan pompa kalsium ATPase dan menyebabkan ion kalsium diangkut masuk kembali ke kantong lateral retikulum sarkoplasma. Selain itu juga, relaksasi terjadi akibat peran kompleks troponin tropomyosin yang kembali ke posisi awal pasca sliding filamen atau tidak terjadinya jembatan silang, dan kondisi aktin myosin yang kembali pasif sehingga terlihat dari otot yang melemas. Perlu diketahui juga bahwa satu kedutan serat otot terjadi selama 100 ml, di mana 2 ml merupakan lama konduksi, yaitu pembentukan potensial aksi yang kemudian diikuti dengan proses kontraksi yang berlangsung selama 49 ml dan relaksasi juga berlangsung selama 49 ml. Demikianlah mekanisme mikrofisiologi yang terjadi pada satu sel atau satu serat otot dalam tubuh manusia. Semoga bermanfaat.